Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ba'da ma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji berserta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa juga salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya berserta sahabatnya. Izinkan pada hari ini saya untuk menyampaikan kultum yang membahas tentang 3 macam sabar. Apa itu sabar? Sabar secara bahasa berarti al-habsu, yang artinya menahan diri. Sabar itu ada 3 macam, yaitu sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam menghadapi takdir. Kita akan membahas sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan kepada Allah yaitu seseorang bersabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Dan perlu diketahui bahwa ketaatan itu adalah berat dan menyulitkan bagi jiwa seseorang. Terkadang pula melakukan ketaatan itu berat bagi badan, merasa malas dan lelah. Juga dalam melakukan ketaatan akan terasa berat bagi harta, seperti dalam masalah zakat dan haji. Intinya, namanya ketaatan itu terdapat rasa berat dalam jiwa dan badan, sehingga butuh adanya kesabaran dan dipaksakan. Lalu, kenapa kita butuh sabar dalam ketaatan? Yang pertama, ketaatan itu akan membebani seseorang dan mewajibkan sesuatu pada jiwanya. 2. Ketaatan itu terasa berat bagi jiwa, karena ketaatan itu hampir sama dengan meninggalkan maksiat, yaitu terasa berat bagi jiwa yang selalu memperintahkan pada keburukan. Lalu, kita akan membahas sabar yang kedua, yaitu sabar dalam menjauhi maksiat. Ingat bahwa jiwa seseorang biasa memerintahkan dan mengajak kepada kejelekan, maka hendaklah seseorang menahan diri dari perbuatan-perbuatan haram seperti berdusta, menipu dalam muamalah, makan harta dengan cara batil dengan riba dan semacamnya, minum minuman keras, mencuri, dan berbagai macam bentuk maksiat lainnya. Seseorang harus menahan diri dari hal-hal semacam ini sampai dia tidak lagi mengerjakannya, dan ini tentu saja membutuhkan pemaksaan diri dan menahan diri dari hawa nafsu yang mencekam. Lalu kita akan membahas sabar yang terakhir, sabar menghadapi takdir yang pahit. Ingat bahwa takdir Allah itu ada 2 macam, ada yang menyenangkan dan ada pula yang terasa pahit. Untuk takdir Allah yang menyenangkan, maka seseorang hendaknya bersyukur, dan syukur termasuk dalam melakukan ketaatan, sehingga butuh juga pada kesabaran, dan hal ini termasuk dalam sabar bentuk pertama di atas. Sedangkan takdir Allah yang terasa pahit, misalnya seseorang mendapat musibah pada badannya, atau kehilangan harta, atau kehilangan salah seorang kerabat, maka ini semua butuh pada kesabaran dan pemaksaan diri. Dalam menghadapi hal semacam ini, hendaknya seorang sabar dengan menahan dirinya. Jangan sampai menampakkan kegelisahan pada lisannya, hatinya, atau anggota badannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk hari ini. Semoga semuanya sehat selalu dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.